Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika an-nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, saudara-saudari dimanapun berada, dan saudara-saudari pecinta Radio Rabbani dan KMTV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi yang penuh berkah ini. Kembali kita memastikan diri kita bahwa kita adalah hamba Allah Tabaraka wa taala dengan cara kita tunduk dan patuh kepadanya, menjalankan segala bentuk perintahnya, dan kita berada di tempat yang paling mulia, rumah Allah Tabaraka wa ta'ala, dan di waktu yang paling barakah, waktu pagi, dan majelis yang paling indah, majelis ilmu yang mudah-mudahan mengundang rahmat Allah Tabaraka wa ta'ala, menghadirkan ketenangan jiwa dan hati kita, serta kita memohon doa-doa para malaikat Allah yang selalu mendoakan orang-orang yang duduk dalam majelis ilmu, serta kita menginginkan pula sanjungan Allah Subhanahu wa taala di depan para makhluknya di arsy sana. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi buah amal dalam kehidupan kita, bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan salam untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang selalu meningkatkan ittiba' kepadanya, mengamalkan sunnah Nabi dalam sendi kehidupan kita, mencintainya bukan hanya lisan, olesan bibir semata, namun dia merupakan bagian dari amal nyata kita. Sekecil apapun sunnah Rasulullah, kita hidupkan dalam keseharian kita. Kemudian kita berdoa pula untuk orang-orang yang telah berjasa dengan kita, orang tua kita yang telah membesarkan kita, yang telah berkorban banyak untuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa mereka, Allah lapangkan kuburan mereka. Bagi yang masih hidup, Allah berkahi sisa usia mereka dan Allah tutup dengan husnul khatimah. Untuk para guru kita, para pendidik kita yang telah mengajarkan ilmu kepada kita, semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kehidupan mereka, anak-anak mereka, dan semoga Allah jaga mereka dari segala bentuk fitnah, fitnah dunia dan fitnah akhirat, dan semoga Allah jaga mereka dari segala keburukan-keburukan orang-orang yang jahat dan orang-orang yang zalim. Ahibati fillah, kembali kita bersama kitab Ad-Durus Al-Muhimmah li'amatil ummah li samahati Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Masih dalam pelajaran yang ke-15 tentang akhlak yang mulia bagi seorang muslim. Pagi ini kita mengambil akhlak berikutnya adalah husnul jiwar, ya, bertetangga yang baik, ya, bertetangga yang baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa berbuat baik kepada tetangga, kita berbuat baik kepada tetangga atau bertetangga dengan cara yang baik,
itu adalah bagian dari syariat kita, dari panduan agama kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, ya, dan jangan kalian mensyirikkannya dengan satu apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa bidzil qurba wal yatama wal masakin, kepada karib kerabat, kemudian kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin, wal jari dzil qurba. Ini tetangga dekat. Wal jaril junub, tetangga yang jauh. Was sahibi bil jambi wa ibnis sabil. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan tentang ayat ini bahwa ini adalah wasiat Allah agar kita berbuat baik kepada mereka yang telah disebutkan tadi, termasuk di dalamnya adalah tetangga. Ya, yang ini harus diperhatikan oleh setiap muslim. Ya. Baik itu tetangganya kafir, apalagi muslim. Ya. Wal ihsan, kata beliau, berbuat baik kepada tetangga itu yakunu bil muwasat, dengan menghibur mereka, dengan meringankan segala kesulitan mereka. Ya. Waqad yakunu bi ma'na husnul 'ashar di sini adalah wa kafful adza wal muhamatu dunah. Di antara bentuk berbuat baik kepada tetangga, di samping kita menghibur, di samping kita meringankan beban, kita juga ya menjauhkan dari segala sesuatu yang bisa ya menyakiti mereka. Ya, kita menjaga dan melihara mereka dari segala sesuatu yang bisa mencelakai mereka. Di samping ayat Al-Qur'anul Karim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kepada kita untuk ya, berbuat baik kepada tetangga kita. Rasulullah SAW mengatakan, kun wari'an takun a'badun nas. Ya. Jadilah orang yang paling wara' di dunia ini, ya, maka orang yang paling baik, ya. Hamba manusia yang paling baik, a'bad, ya. Hamba yang paling baik, ya. Jadi orang yang paling wara' di dunia ini, ya, orang yang paling bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kun qani'an takun ashkarun nas. Jadilah manusia yang paling qanaah. Subhanallah. Orang qanaah itu apa? Kata para ulama, qanaah itu kanzun la yafna. Qanaah itu, ikhwas sekalian, adalah harta yang takkan pernah habis. Harta akan hilang, berkurang. Tapi qanaah itu dianggap harta yang tak akan pernah habis. Jadilah orang yang paling wara', kamu akan menjadi orang yang paling bersyukur di dunia ini. Wahib linnasi ma tuhib li nafsik takun mu'minan. Cintailah bagi orang apa yang kau cintai untuk dirimu sendiri, maka engkau menjadi orang yang beriman. Ya. Wa ahsin mujawarata man jawaraka takun muslimah. Dan berbuat baiklah kepada tetangga, ya, yang dekat dengan kamu, yang hidup dengan kamu. Ya, berbuat baik kepada tetangga, maka kita akan menjadi seorang muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah, ya, dan Abu Ya'la wa Abu Nu'aim fil Hilya, dan dihasankan oleh para ulama. Rasulullah SAW bukan hanya sekedar ya memberikan kepada kita perintah untuk demikian, tapi Nabi SAW adalah orang yang paling pertama mempraktekkan. Orang yang paling pertama mempraktekkan apa yang ia lakukan itu. Memberikan ya perhatian kepada tetangganya. Bahkan Aisyah pernah menceritakan, ya, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Saking banyaknya wasiat Jibril untuk berbuat baik kepada tetangga itu, sampai Nabi mengira bahwa tetangga itu mewarisi tetangganya. Bayangkan, di kedudukan tetangga itu bukan perkara ringan. Banyak hadis yang mengatakan bahwa tetangga itu ya harus kita lakukan, harus kita beramal dengan cara yang baik. Sampai-sampai Nabi mengatakan annahu sayuwarrithu, hadis muttafaqun alaih. Ya.
Yang mewarisi adalah ahli waris, tetangga tidak. Tapi saking banyaknya hadis yang berbicara tentang tetangga kepada tetangga, berbuat baik tetangga kepada tetangga, sampai Nabi ya mengira itu akan ada bagian tetangga terhadap ahli harta yang ditinggalkan oleh seorang tetangga yang meninggal dunia. Bayangkan. Nah, dijelaskan oleh Syekh Ahmad At-Tuwayan, di antara bentuk berbuat baik kepada tetangga, al-hadiyatu lahu. Apa? Memberikan hadiah kepada tetangga kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari hadis Abu Dzar, "Idza tabakhta mariqan fa'akthir ma'." Kalau engkau memasak sesuatu, maka banyakkan airnya. Tentu disebutkan di sini air ya semuanya, apa yang ada dalam masakan itu. Ya. Tsumma anzur ila ahli baitin min jiranika. Lihatlah keluarga tetangga kamu. Lihat orang yang di sebelah kamu, fa'asibhum minha bima'ruf. Berikan bagian dari kebaikan itu. Bayangkan. Supaya dia dapat bagian apa yang kita masak. Bukan hanya sekedar kita menikmati tetangga, menikmati aromanya, tapi kita berikan itu apa yang kita sukai untuk diri kita sebagai bentuk kita berbuat baik kepada tetangga. Hadis rawahu Muslim. Bahkan Islam tidak hanya memberikan hadiah itu khusus kepada orang-orang yang susah, kepada orang-orang yang membutuhkan, bal hatta lil ghani. Hadiah itu boleh juga kita berikan kepada tetangga kita yang mungkin dia kaya, mungkin dia berkecukupan. Wal musir minal jiran, mungkin tetangga ini lapang sekali, ya, banyak, ya, secara harta cukup, dia tidak butuh bantuan kita, tapi kemudian ikhwah fillah, hadiah itu penting untuk mengikat hati, membuat kita ya dekat dengan seseorang, perlu hadiah. Nabi menyuruh itu untuk kita senantiasa memberikan hadiah di antara kita. Tahadu, tahabu, saling beri hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Ya. Berikan hadiah kepada saudara kita, berikan hadiah kepada keluarga kita, kepada tetangga-tetangga kita, karena itu akan mengundang rasa cinta di hatinya. Wa khairul jiranhum khairuhum li jari. Siapa tetangga terbaik itu ikhwah fillah? Tetangga terbaik adalah tetangga yang paling baik kepada tetangganya. Bukan hanya sekedar dekat, bukan hanya sekedar ya suka menolong, tapi orang yang paling baik kepada tetangganya, orang yang paling baik kepada tetangganya. Baik itu dia orang kaya, tetangganya baik itu orang, apalagi orang miskin. Itulah tetangga yang paling baik. Dengan cara ya menjaga lisan kepada tetangganya, dengan cara dia memberikan apa yang dia bisa berikan, dengan cara dia menghibur ketika dia duka, dengan cara meringankan kesulitannya, dan seterusnya. Lakukan itu. Itulah tetangga yang paling baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairul jiran indallah khairuhum li jari. Seluruh orang di dunia ini bertetangga. Jarang orang yang hidup sendirian. Tapi siapakah tetangga yang paling baik bagi tetangganya? Adalah orang yang paling berbuat baik kepada tetangganya, sehingga dirasakan oleh orang ketika hidup bertetangga nyaman dengan dia ini. Jadi kan baik itu lisannya, baik itu perbuatannya, baik itu ya, kepribadiannya. Ketika dia tidak ada di situ, orang merasa kehilangan, orang merasa kesepian. Ya Allah, dulu fulan bersama kita, tapi kemudian sekarang dia berpindah ke tempat lain, dan itu dirasakan oleh orang. Antum adalah orang yang paling terbaik kepada tetangganya. Semoga Allah catat itu. Kehidupan tidak lama. Jadilah kehidupan kita bertetangga kehidupan yang paling berkesan bagi tetangga kita, sehingga kita termasuk kepada orang-orang yang dicatat oleh Allah khairul jiran di sisinya. Ikhwah fillah, tetangga yang baik itu juga merupakan bagian dari kebahagiaan. Ya. Tetangga yang saleh bagian dari kebahagiaan seorang mukmin di dunia ini. Dari Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah SAW mengatakan arba'un minas sa'adah, 4 dari bentuk kebahagiaan seseorang. Al-mar'atu salihah, wanita yang salihah, wal maskanul wasi', tempat yang luas, wal jarus salih, tetangga yang baik, wal markabul hani, dan kendaraan yang nyaman. Hadis rawahu Ibnu Hibban
dengan sanad yang sahih. Nah, di samping kita memberikan hadiah kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga-tetangga kita, di antara bentuk ihsan kepada saudara kita, ya, amruhu bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, kita menjalankan perintah Islam di mana kita memerintahkan untuk berbuat baik, ya, mengajak tetangga kita untuk datang ke rumah Allah, mengajak tetangga kita untuk bisa duduk dalam majelis ilmu, mengajak tetangga kita untuk berbuat baik. Jika ada kemungkaran, mesti kita cegah. Dalam rangka apa? Menyukai dia seperti kita menyukai diri kita. Kita tidak suka kepada kemungkaran, kita cegah diri kita. Dan pun kita cegah saudara kita, bentuk dari tetangga kita. Kita merasakan indahnya berislam, ya. Indahnya berislam. Kita rasakan itu. Kemudian keindahan itu pun kita harus transfer kepada saudara kita, tetangga kita. Jangan kita nikmati kebaikan itu dengan sendiri, tapi kenikmatan keindahan Islam kita sampaikan ke dia. Barangkali memang ilmunya kurang, gitu kan? Barangkali dia belum mendapatkan nasihat, kita sampaikan dengan cara silaturahim, dengan cara kita duduk, dengan cara kita bareng, dan seterusnya. Ini bentuk-bentuk yang harus kita lakukan. Dan berbuat baik kepada tetangga, wa husnul jiwar, adalah bagian daripada akhlak yang mulia dalam Islam. Ikhwah fillah, kaum muslim dan muslimat rahimakumullah. Nah, di antara bentuk akhlak di dalam Islam, musa'adatu dzawil hajati hasbat taqah. Kita memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan sesuai dengan kemampuan kita. Memberikan bantuan kepada orang bukan menunggu kaya. Bukan menunggu kaya. Orang terbayang bantuan itu hanya berupa uang. Tidak. Sungguh sangat banyak yang bisa kita berikan bantuan kepada siapapun yang membutuhkan. Maka disinilah, ya, bahwa di dalam Islam membantu orang yang sedang membutuhkan min afdalil qurubat, sebaik-baik amal yang kita lakukan, wa ajalit ta'at, dan semulia-mulia ketaatan. Qala alaihi salatu wassalam, wallah fi auni al-'abd ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah senantiasa akan membantu hambanya selama hamba itu suka membantu saudaranya. Rumusnya satu saja, bantu orang, kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ringankan beban orang, Allah akan ringankan beban kita. Mudahkan orang, Allah akan mudahkan urusan kita. Tidak ada amalan itu kecuali memang harus setimpal balasannya. Oleh ikhwani fillah, Nabi SAW memberikan kepada kita nasihat, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang memberikan bantuan kepada saudara-saudaranya, yang menolong hajat saudaranya, yang selalu meringankan saudaranya, maka Allah akan hadir pada setiap apa yang ia butuhkan. Man kana fi hajati akhihi, dia hadir pada setiap kebutuhan saudara-saudaranya, yang suka menolong saudaranya, maka Allah akan hadir pada setiap keinginannya. Allah akan bantu dia, Allah akan tolong pada setiap keinginan dia. Bayangkan, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, di dalam hadis ini dijelaskan bahwa di antara kelompok-kelompok orang-orang yang membutuhkan min ashabil hajat, siapa mereka? Al-fuqara wal masakin, orang-orang fakir, orang-orang miskin, wal aramil, para janda yang sudah ditinggalkan, meninggal oleh suaminya atau mungkin ditinggal hidup dan berpisah, ya, wal aitam, dan anak-anak yatim yang tidak punya ayah. Mereka sangat membutuhkan uluran kasih sayang, perhatian kepada kita. Qala alaihi salatu wassalam, as-sa'i 'alal armalah wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Orang yang berusaha untuk membackup, membantu orang yang seorang janda dan orang miskin seperti orang berjihad fi sabilillah. Ada seseorang yang dikenal, ya, di negeri kita ini,
Subhanallah, melalui salah seorang ustadz, dia menyampaikan, "Ustadz, tolong carikan ya seorang yang susah dan seorang yang janda yang memang membutuhkan bantuan hidup, tapi jangan sekali-kali disebutkan siapa orang yang membantunya." Masya Allah, saya menemukan orang ini, dan saya diceritakan itu oleh salah seorang ustadz kita, bahwa ada orang yang membutuhkan ya seorang janda yang dia biayai setiap bulan, dikirim kebutuhan dia dengan syarat tidak disebutkan namanya. Masya Allah, ini merupakan amal khabi'ah. Dan ini kata dia, semoga saya bisa membantu dia sampai saya meninggal dunia. Bayangkan, ikhwafillah, ada di antara kaum muslimin seperti ini, yang dia menyembunyikan amalannya dan tidak menyebutkan siapa dia. Dan kalau sudah ketahuan, dia tidak akan stop. Dia tidak mau itu ada orang mengetahui. Dia akan transfer setiap bulan ke rekening janda tersebut, dan dia bantu ke segala kebutuhannya. Asal dia tahu, dia bantu. Bayangkan, ini bentuk amal saleh yang ada pada ikhwah kita ini. Dan kemudian betapa besarnya ya pahala orang ini. Nabi mengatakan, kal mujahid fi sabilillah, seperti orang yang melakukan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa kal qaim la yaftur wa qas shaim la yuftir. Bayangkan, orang yang seperti itu, yang menghidupkan orang, yang membantu orang miskin dan membantu orang-orang janda, maka seperti orang yang mendirikan malam yang tidak pernah bosan, dan seperti orang yang berpuasa yang tidak pernah berbuka. Artinya, orang-orang yang selalu mendirikan malam dengan qiyam dan mendirikan mengisi harinya dengan ibadah puasa. Rawal Bukhari dan Muslim. Ikhwah fillah. Wa ghairi dzalika min al-akhlaq allati tadalla al-kitab aw as-sunnah ala masyru'iyyatiha. Dan masih banyak akhlak-akhlak dari akhlak yang mulia yang telah dijelaskan oleh Al-Qur'an dan Sunnah tentang syariat, tentang wajibnya, tentang kemuliaannya apa yang ada dalam Islam ini. Di antara orang yang membutuhkan itu adalah ma yahtaju ila syafa'ah. Ya, Rasul SAW yaqulu li ashabi, isfa'u tu'jaru. Berikanlah syafaat, bantuan, maka kalian akan diberikan pahala. Orang yang sedang tersulit, terjepit, maka diberikan syafaat, diberikan pertolongan, diberikan bantuan, maka kalian akan diberikan pahala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. فكل حاجة يحتاجها أخوك المسلم منك ينبغي عليك أن تبذلها له حتى قال عليه الصلاة والسلام وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. Sampai Nabi SAW menggambarkan seseorang yang menolong orang lain ya dengan kendaraannya, membawa dia naik di atas kendaraannya, atau mengangkat barang dia, diangkat, dimasukkan ke dalam mobil kita. Mungkin kita tidak kenal siapa fulan, tapi hati kita ini merasa orang yang butuh bantuan. Maka Nabi SAW mengatakan itu adalah sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kendaraan motor kita ajak naik ke atas kendaraan kita sampaikan ke tujuannya, kita antar dia, sedekah di sisi Allah SWT. Ada orang yang membutuhkan kendaraan, mobil, kemudian segala kebutuhan, mungkin dia pindah rumah atau mungkin dia minta diantar kepada satu tempat, dan itu dibantu oleh kita, maka kendaraan kita dan kita lakukan itu adalah sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ikhwani fillah, banyak dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan tentang akhlak yang mulia, seperti al-hilm wal-'af, ya, kita lemah lembut, santun, dan memberikan sifat maaf, was-safh wal-'izzah wal-rahmah was-salamatus sadar, ya, lapang dada, ya, bersih dari hasad, ya, sabar, ya, rifq wat-tibil kalam wat-tawadu'. Itu semua adalah akhlak mulia yang jika kita bahas itu akan panjang. Namun Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala dalam risalah yang mulia ini, yang sangat luar biasa ini, hanya mencukupkan apa yang sudah kita bahas dari pembahasan pelajaran yang ke-15 ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala ya bisa kita amalkan kehidupan itu. Dan kalau kita ingin
lebih panjang, maka baca karya Syekh bin Baz, Akhlaqul Mu'minina wal Mu'minat. Itu karya beliau. Silakan di-download bukunya dan silakan dibaca, Akhlaqul Mu'minina wal Mu'minat. Di situ Syekh bin Baz banyak mengupas dan lebih panjang, ya, dan lebih banyak dia menjelaskan lebih dari sekedar yang sudah kita baca pada bab yang ke-15 ini. Wallahu taala a'lam bissawab. Terima kasih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah.